Ya, anak-anak, hari ini kita masuk ke bab 2 ya, koordinat kartesius ya. Masuk ke bab 2. Koordinat kartesius ya. Nah, untuk saat ini kita belajar tentang posisi objek pada bidang ya. Kita masuk ke posisi objek pada bidang. Oke. Nah, perhatikan di sini itu ada kotak-kotak ya. Ada kotak-kotak misalnya ya. Kemudian ya, abaikan angka-angka ini, kita akan mengganti dengan simbol yang baru. Misalnya di kotak ini saya kasih dengan simbol A, kemudian B, C, D, E, F, G, H, I, J, K dan sebagainya ya. Kemudian di sini di kotak ini saya kasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya gitu ya. Nah, kamu pasti pernah melihat papan catur ya, papan catur. Nah, di papan catur itu juga misalnya misalnya di sini ada yang namanya pion. Pion ada di kotak ini nih. Kemudian ada benteng nih di sini nih, benteng. Nah, ternyata di sini ada raja. Nah, kemudian di sini ada ratunya. Ada kuda di sini. Nah, supaya kita mau sampaikan kepada teman kita, kuda posisi mana? Gitu ya, itu tuh di arah mana, di kotak atas gitu ya. Nah, kan kita nggak tahu tuh arah posisinya kuda di mana kalau misalnya kita mau nyampaikan kepada orang. Jadi supaya kita bisa menyampaikan dengan jelas posisinya di mana gitu ya, maka kita bisa menggunakan simbol-simbol ini nih, ada A, B, C, D, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 gitu ya. Berarti misalnya raja posisinya di mana ya? Raja berarti posisinya di ini nih ya. Dia di kotak mana? Di C mana, tapi C3 ini nih, C3 ya, berarti dia di posisi C3 gitu ya. Kemudian benteng di posisi mana? Ternyata benteng ada di posisi G4 ya. Kemudian pion ada di mana nih? Pion ada di posisi D5. Ratu di posisi mana? Ratu di posisi B6 ya. Kemudian kuda di posisi E7. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini cara menentukan posisi objek pada bidang gitu ya. Kita misalnya kasih yang lain lagi ya. Misalnya nah, bukan ini ya. Tadi misalnya di sini ada A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya gitu ya. Nah, misalnya di sini ada gereja nih, di sini nih gereja ya. Kemudian di sini ada Taman Merdeka misalnya ya, Taman Merdeka. Di sini ya, di sini ada rumah sakit. Nah, berarti posisi ini mana? Posisi gereja ada di B4 ya. Taman Merdeka ada di posisi D3. Rumah sakit di posisi D7 ya. Seperti ini cara menentukan posisi objek pada bidang gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke sistem koordinat kartesius ya.
sistem koordinat kartesius ya. Nah, kalau sistem koordinat kartesius gitu ya, nah bentuknya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau koordinat kartesius kamu pasti pernah lihat ya posisi ini gitu ya. Nah, kalau di posisi koordinat kartesius sendiri itu kita tidak menentukan per kotak. Nah, kalau misalnya tadi di sini kan kita menentukannya per kotak ya, D3. Nah, tapi dia di kotak ini ya. Nah, tapi kalau di koordinat kartesius kita melihatnya di titik gitu ya, di titik. Nah, jadi kalau misalnya ya di koordinat kartesius itu kita mengenal ada 4 kuadran ya, ada 4 kuadran. Jadi ini disebut dengan kuadran 1, ini namanya kuadran 2, kemudian kuadran 3, kemudian kuadran 4. Nah, seperti ini ya. Nah, di kuadran 1 gitu ya, di kuadran 1. Jadi, kalau misalnya dia posisi horizontal, ini posisi horizontal, ini disebut X ya, ini sumbu X ya. Posisi horizontal itu adalah sumbu X. Berarti ini juga sumbu X ya, X. Nah, posisi vertikal ini disebut dengan Y, sumbu Y ya, dan ini Y juga. Nah, di kuadran 1, perhatikan kuadran 1 itu selalu X-nya positif ya. Di kuadran 1 X positif, Y-nya juga positif ya. Ya ke atas, perhatikan tanda panahnya ya, ke atas ya, dan X-nya ke kanan, berarti positif, sama-sama positif. Di kuadran 2 itu selalu X-nya X-nya itu negatif karena dia ke arah kiri ya, ini tanda panahnya ke arah kiri. Kemudian Y-nya itu selalu positif, itu di kuadran di kuadran 2. Kalau di kuadran 3, nah ini berbeda di sini ya. Di kuadran 3 X-nya itu selalu negatif dan Y-nya itu positif. Nah, kemudian kalau di kuadran 4 itu X-nya selalu ke arah kanan ya, ini X-nya nih, berarti X-nya positif. Kemudian Y-nya itu dia ke arah bawah nih, ke arah bawah, berarti dia negatif ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana menentukan posisi kalau misalnya kita menggunakan koordinat kartesius gitu ya? Kita lanjut di sini ya, kita kasih backgroundnya ini misalnya ya, misalnya di sini ada masjid ya, ada masjid di sini, masjid di titik ini gitu ya, dia titik. Kalau misalnya koordinat kartesius dia titik. Kemudian di mana lagi? Di sini ya, itu posisi gereja misalnya ya. Nah, di sini ada posisinya apa ya, misalnya pasar D ya. Kemudian di sini di titik itu ada kita mau buat apa ya, mall ya, kita mau buat mall, Ion Mall juga boleh lah ya, masjid gitu ya. Nah, cara menentukan posisinya itu adalah X, Y ya. Jadi kita misalnya di sini cara menentukan posisi itu adalah X, Y ya. Nah, misalnya masjid nih ya, berarti posisinya di mana itu? X-nya berapa? 2 ya, ini berarti 2, kita kasih X, Y berarti 2, Y nya berapa? Y nya juga 2, berarti masjid di posisi 2,2
gitu ya, mol. Nah ini kan koordinat 1 nih, kalau koordinat 1 berarti dia di sama-sama positif gitu ya. Nah mol ini terletak di posisi X nya berapa? Negatif 3 nih ya, negatif 3. Y nya berapa? Nih Y nya 4 ya. Kemudian pasar itu ada di posisi X nya, kita coba X nya berapa nih, X nya ya, X nya itu adalah negatif 4. Kemudian Y nya di mana? Y nya 3 nih, min 3 gitu ya. Gereja, nah gereja di koordinat 4 nih ya, ada ya. X nya ini X ya, selalu ini X dan ini Y ya. X nya di posisi apa? Di posisi 3 koma ya, dan dia Y nya di posisi minus 3. Nah seperti ini ya. Jadi kita tahu bedanya. Tadi kalau misalnya tadi di situ adalah bidang, sebelumnya adalah bidang, dan kalau misalnya kita menggunakan koordinat kartesius, nah kita ada di titik ya, dan kita menentukan titiknya seperti itu ya. Ini baru pengenalan tentang koordinat kartesius. Sampai jumpa di video selanjutnya.